Selamat siang, Bu Endang dan teman-teman rekan sekalian. Apakah sudah terlihat untuk PowerPoint saya? Sudah aman, Bu Christine. Saya akan mempresentasikan tentang gender dan customer behavior. Jadi di sini saya akan terdiri dari 6. Yang pertama adalah introduction, kemudian feminist and consumption, kemudian yang ketiga adalah teori gender and consumption, dan yang keempat adalah gender and development of customer culture, kemudian selling gender, dan web purchasing. Nah, ada beberapa referensi yang saya gunakan. Yang pertama adalah dari bukunya Elizabeth Person, kemudian dari Martin Irfan, dan beberapa artikel. Nah, dari yang pertama, introduction gitu kan. Jadi menurut Briston gitu kan, di tahun 93, gender itu adalah filter yang meresapi melalui individu dalam dunia sosial gitu. Nah, dan aktivitas konsumsi pada dasarnya itu bersifat gender, di mana stereotip umum yang ada di masyarakat kita gitu kan, itu adalah perempuan itu suka berbelanja dan laki-laki digambarkan tidak suka berbelanja di pusat perbelanjaan gitu. Kemudian stereotip tentang gender itu adalah tentang bagaimana laki-laki itu digambarkan sebagai sosok yang maskulin, kemudian yang perempuan adalah feminitas gitu loh. Sehingga hal ini itu berdampak nyata pada perilaku konsumen. Nah, ada 4 gelombang penelitian tentang feminis gitu kan. Yang pertama adalah feminisme gelombang pertama, itu bicara tentang hak-hak perempuan, di mana gelombang ini itu dimulai pada tahun 1850. Nah, sebagian besar itu berkaitan dengan upaya mendapatkan hak pilih bagi perempuan. Di waktu itu perempuan tidak mendapatkan hak pilih gitu kan. Jadi pada gelombang pertama ini adalah memperjuangkan hak-hak perempuan, yaitu hak pilih gitu kan, dalam hak-hak perempuan dalam memilih pekerjaan, pendidikan gitu. Kemudian di feminisme gelombang kedua itu di tahun 1960 itu mengenai perubahan undang-undang gitu, mengenai perubahan peraturan undang-undang dalam bidang kesetaraan gaji, kemudian akses terhadap kredit gitu kan, kemudian serta di bidang-bidang perkawinan seperti pengasuhan anak gitu kan. Bahkan pada masa itu di tahun 1663 itu ada sebuah karya buku yang judulnya adalah The Feminist Mystic gitu kan, karyanya Betty Friedan gitu kan, itu memberikan kontribusi yang penting gitu kan, di mana buku tersebut mengenai seorang ibu rumah tangga yang putus asa gitu karena merasa terisolasi, merasa frustasi, bosan hanya berada di rumah gitu kan. Nah, kemudian karya lainnya gitu kan di tahun 70 itu juga punyanya Germany Goethe dengan judul The Female Innards, itu juga sangat berdampak pada waktu itu, di mana buku tersebut itu membahas tentang isu-isu penindasan terhadap perempuan gitu. Nah, kemudian di gelombang yang ketiga itu feminisme itu dianggap sebagai perspektif baru gitu kan, di mana pada gelombang ini itu dimulai pada tahun 1990-an. Nah, gelombang ini itu mencakup isu-isu yang lebih luas gitu. Jadi feminisme itu bukan hanya bicara tentang gender laki-laki dan perempuan gitu kan, namun juga bicara tentang ras, kemudian kelas sosial, etnis gitu kan, di mana gagasan utama yang muncul pada masa ini gitu kan, pada gelombang ini itu adalah heteronormativitas gitu kan. Nah, yang diciptakan oleh Warner pada tahun 1991 gitu kan, di mana bahwa gagasan yang ada gitu kan itu untuk menjadi seorang bukan hanya tentang feminis gitu kan, tapi juga isu-isu yang lebih luas, yaitu ras, kelas sosial, etnis gitu kan. Nah, kemudian yang gelombang keempat gitu kan, feminisme yang disebut sebagai revolusi
online. Nah, ini muncul pada tahun 2008 gitu, yang merupakan reaksi terhadap gagasan choice feminis gitu kan. Nah, dalam hal ini, gelombang ini melanjutkan gelombang yang kedua sebenarnya, karena pada gelombang ketiga gitu kan dianggap bahwa terlalu luas cakupannya gitu kan, ada ras, ada etnis gitu kan, sehingga mengkaburkan batasan terhadap gender tersebut gitu kan. Jadi pada gelombang keempat ini sebenarnya adalah merupakan lanjutan dari gelombang yang kedua gitu kan, di mana gagasan yang ada itu berisi tentang memperjelas batasan-batasan yang kabur pada gelombang ketiga, di mana karakteristik utama dari gerakan ini itu adalah memanfaatkan kekuatan internet dan sosial media gitu kan untuk menciptakan ruang baru dan menata ulang kesetaraan gender. Jadi memanfaatkan sosial media, memanfaatkan blog, internet gitu kan untuk menciptakan kesetaraan gender gitu. Nah, jadi tampaknya unsur feminis di gelombang keempat ini telah menjadi sasaran pasar gitu kan, dengan menyamarkan gitu kan, atau biasa disebut sebagai femvertising gitu. Jadi advertising gitu kan, periklanan gitu kan, yang membawa unsur atau mengangkat feminisme gitu. Nanti kita akan lanjut di belakang lebih jelas tentang femvertising gitu. Nah, di mana merek-merek itu sudah mulai menggunakan hashtag-hashtag feminis untuk menjual sebuah produk gitu kan, meluncurkan kampanye-kampanye di media-media sosial gitu kan, dengan mengusung tema feminisme gitu kan, di mana yang diinginkan hasilnya, dampaknya adalah tentu membentuk perilaku konsumen untuk membeli produk tersebut gitu. Nah, kemudian feminis and consumption gitu kan. Jadi sebenarnya pergeseran gender itu sejak tahun 70-an dan seterusnya gitu. Nah, menyebabkan dalam memahami gender dan perilaku konsumen secara teoritis penting untuk mempertimbangkan tidak hanya keterkaitan antara teori gender dan perilaku konsumen, namun juga pengaruh feminisme dalam membentuk agenda sosial dan budaya yang ada. Nah, meskipun jelas bahwa gender merupakan hal yang sangat penting ketika memikirkan budaya konsumen dan pola perilaku konsumen, namun gitu kan, secara paradoks, gender itu belum mendapat perhatian ilmiah seperti yang diharapkan. Nah, seorang sosiolog budaya bernama Celia Lurie itu berargumen pada tahun 69 bahwa teori konsumsi dapat diperoleh manfaatnya jika lebih banyak mengenai informasi tentang gender. Jadi meskipun budaya konsumen menggambarkan pentingnya gender dalam perilaku konsumen, nah tantangan ini tuh belum sepenuhnya ditanggapi oleh sebagian besar oleh pakar gitu kan. Nah, kemudian melalui perubahan budaya dalam teori sosial pada tahun 80-an, feminis itu memainkan peran sentral yang mulai banyak membahas fenomena budaya populer, mulai dari fashion, kemudian majalah perempuan, kan, sinetron gitu kan. Nah, jadi kalau menurut Leon Schiffman dan Leslie Canuck gitu kan, bahwa perilaku konsumen itu adalah bagaimana seorang konsumen itu membuat keputusan sampai mau membelanjakan sumber dayanya, entah itu uangnya gitu kan, untuk mendapatkan entah itu produk ataupun jasa yang ingin dikonsumsi gitu kan. Nah, jadi ujungnya itu sebenarnya adalah ke perilaku konsumen, yang supaya konsumen itu membeli sesuatu, itu produk yang ditawarkan ataupun jasa. Nah, kemudian teori gender dan consumption di Lurie tahun 96 itu menyatakan bahwa teori konsumsi dapat memperoleh manfaat dari wawasan yang lebih luas dari teori gender untuk menjadikan pendekatan terhadap perilaku konsumen lebih berbasis gender. Salah satu cara pendekatan terhadap kajian gender dan konsumsi adalah melalui perbandingan pola konsumsi, jadi membandingkan pola konsumsi antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini dia berpendapat bahwa mengenai perbedaan praktik belanja antara perempuan dan laki-laki gitu kan, itu dapat dianalisis mengenai perbedaan gender gitu kan, itu dilihat dari penampilan dan isi kamar gitu kan. Nah, ada dua
studi empiris yang sangat terkenal gitu kan mengenai perbedaan tersebut antara perempuan dan laki-laki. Yang pertama gitu kan itu adalah karya Elizabeth Silva di tahun 2007. Judulnya adalah Gender, Class, Emotion, Capital, and Consumption in Family Life gitu kan. Nah, jadi dalam penelitiannya ini gitu kan itu kualitatif gitu kan yang mengacu pada sebuah keluarga gitu kan yang berpartisipasi dalam menggunakan teknologi di rumah gitu kan. Nah, peserta penelitiannya gitu kan atau respondennya itu adalah seorang ibu gitu kan atau bisa dibilang seorang istri, seorang wanita gitu kan dan sebagai seorang konsumen gitu kan terhadap teknologi tersebut gitu kan untuk penggunaan di rumah gitu yang merupakan wanita bekerja atau kelas bekerja gitu kan. Nah, dalam penelitian tersebut dilihat bahwa ternyata gitu kan para ibu ini, para istri ini gitu kan itu mewakili keluarganya gitu. Jadi keputusan-keputusan pembelian yang diambil gitu kan itu istri ini mewakili keluarganya gitu kan. Jadi penelitian menunjukkan bahwa dari sisi perempuan gitu kan rumahnya gitu kan penelitian untuk dia yang merasa bahwa ini adalah kepunyaan perempuan ini gitu kan itu adalah bagian dapurnya di mana dapur yang indah, dapur yang bagus gitu kan itu adalah kepunyaannya gitu kan walaupun memang di sisi lain gitu kan dalam sebuah keluarga punya mobil gitu kan punya kendaraan gitu kan tapi seorang istri itu menganggap bahwa kepunyaannya, keputusan pembelian yang mutlak dia lakukan itu adalah saat dia memilih dapur, gitu kan. Jadi dia memang punya mobil, tapi mobil itu bukan, dia tidak merasa bahwa itu adalah kepunyaannya, gitu kan. Jadi maksudnya itu adalah punya keluarga, seperti itu. Nah, kemudian dari sisi lain juga ternyata bahwa pembelian terhadap dapur, teknologi-teknologi yang digunakan atau dibeli gitu kan untuk sebuah dapur gitu kan entah itu microwave-nya gitu kan dan lain-lainnya gitu kan. Nah, semakin mewah dapurnya gitu kan, maka posisi dapurnya tidak akan diletakkan di belakang, tapi dalam rumah tersebut akan diletakkan di tengah gitu kan. Karena dapur tersebut merupakan suatu kebanggaan gitu kan. Jadi kalau dilihat kitchen set-nya bagus gitu kan, terus kemudian perlengkapannya lengkap dari mulai microwave gitu kan dan segalanya gitu kan. Jadi itu akan diletakkan di tengah gitu kan. Nah, jadi di sini gitu kan dijelaskan bahwa bagaimana sebuah pilihan gitu kan, sebuah pilihan oleh konsumen itu menjelaskan tentang selera sosial mereka gitu kan. Jadi semakin tingkat sosialnya tinggi gitu kan, semakin mereka mempunyai uang gitu kan, mereka akan memilih dapur yang terbaik gitu kan, dapur yang kitchen set yang paling baik sehingga bisa diletakkan di tengah gitu kan. Jadi di sini bisa dibedakan bahwa konsumsi yang sama yaitu dapur gitu kan, tapi bisa menunjukkan strata sosial yang berbeda gitu. Nah, kemudian penelitian yang terkenal berikutnya adalah punya Michael Messner gitu kan. Di tahun 2000 ini judulnya adalah Barbie Girl versus Sea Monster gitu kan. Nah, jadi sebenarnya penelitian ini gitu kan itu menghadapi tentang keputusan pembelian secara langsung gitu kan. Nah, di mana sebenarnya Michael Messner ini menemukan penelitian ini tidak disengaja. Jadi dia datang ke sebuah pertandingan sepak bola anaknya gitu kan. Kemudian dia melihat ada perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan, di mana yang laki-laki maskotnya itu memilih Barbie, gitu kan, lebih feminis, gitu kan, lebih feminin, lebih cantik, begitu kan. Sedangkan yang laki-laki itu memilih maskotnya adalah sea monster, gitu kan, monster laut, gitu kan. Nah, dari sini juga, gitu kan, terlihat perbedaan bahwa perilaku sebuah gender, gitu kan, di pertandingan tersebut gitu kan itu menunjukkan sifat yang melekat gitu pada setiap gender yang ada gitu kan, dimana kalau pihak perempuan gitu kan
dia lebih suka mengekspresikan diri gitu kan, menari, menyanyi gitu kan, sedangkan yang laki-laki lebih cool gitu kan. Nah, jadi di sini terlihat gitu kan bahwa penelitian ini gitu kan itu menggunakan 3 pendekatan teoritis terhadap gender gitu kan. Yang pertama adalah struktur gender, kemudian budaya gender, dan bagaimana kinerja gender tersebut gitu kan. Nah, sehubungan dengan struktur gender pada penelitian ini itu menemukan bahwa bagaimana cara organisasi sepak bola gitu kan itu bersifat gender gitu. Jadi misalnya gitu kan, contohnya sejak kecil gitu kan selalu dipisahkan sepak bola gitu kan antara yang klub perempuan dan klub laki-laki gitu kan. Nah, kemudian dari kecil sudah dipisahkan bahwa ada tim khusus dengan laki-laki dan perempuan gitu. Nah, kemudian untuk budaya gender gitu kan, Meissner itu menyinggung perdebatan yang sedang berlangsung gitu kan dalam feminisme gitu kan. Jadi budaya yang dimaksud di sini gitu kan terlihat bahwa saat para perempuan yang sepak bola ini punya maskot baby girl dan menyanyi menari gitu kan, yang laki-laki itu akan mencoraki, menteriaki gitu kan, gitu. Jadi di sini ada perdebatan yang berlangsung gitu kan antara feminisme gitu kan tentang dampak budaya Barbie gitu kan dengan si monster gitu. Jadi ada perbedaan pengambilan keputusan. Kalau perempuan lebih suka mengambil keputusan yang berhubungan dengan feminis gitu kan, laki-laki lebih yang ke maskulin gitu. Nah, jadi singkatnya ranah gender dan perilaku konsumen itu ditandai oleh sejarah keterlibatan feminis yang spesifik gitu kan. Nah, menarik juga di penelitian yang lainnya gitu kan, itu mengenai tentang perilaku komplain gitu kan, perilaku konsumen tapi lebih ke arah komplain gitu kan. Nah, dalam penelitiannya Sung Joon Cho gitu kan yang judulnya The Effect of Yellow Customer on Complaint Behavior gitu kan. Nah, di sini gitu kan ditemukan bahwa ternyata gitu kan customer yang akan komplain gitu kan memberikan sebuah perilaku komplain gitu kan, pengambilan keputusan untuk komplain gitu kan, itu akan lebih bisa menyalurkan komplainnya gitu kan jika di sekitarnya itu memiliki gender yang sama gitu kan, sama-sama perempuan gitu kan. Nah, kalau di sini variabelnya itu adalah vokal customer dan juga fellow customer gender. Jadi kalau vokal customer itu maksudnya adalah orang yang mau komplain gitu kan. Nah, fellow ini adalah orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa saat fellow customer-nya itu sama gitu kan, jenis kelaminnya sama gitu kan, maka akan cenderung untuk melakukan komplain gitu kan. Jadi bisa bilang signifikan. Nah, tetapi saat gendernya itu berbeda, jenis kelaminnya berbeda, orang-orang di sekitarnya, maka customer akan merasa lebih enggan. Jadi contoh jika vokal customer-nya adalah perempuan gitu kan, saat mau komplain ternyata di sekitarnya customer-customer yang lainnya itu ada lebih banyak laki-laki, maka dia akan lebih enggan untuk komplain gitu kan. Tapi jika sesama perempuan maka dia akan lebih terbuka untuk komplain gitu kan. Nah, di penelitian ini gitu kan, jadi penelitian eksperimental gitu kan, dengan 180 responden gitu kan, untuk konsumen yang mengunjungi restoran, jadi nggak disebutkan nama restorannya, tapi restoran gitu kan. Nah, yang spesifikasinya adalah pelanggan setidaknya datang 1 kali dalam 6 bulan gitu. Nah, di sini juga diketahui bahwa ternyata gitu kan, kalau dilihat dari sisi jenis kelamin perempuan dan laki-laki gitu kan, dalam penelitian ini ya, itu perempuan itu lebih mengekspresikan secara langsung ketidaksukaannya, ketidaknyamanannya gitu kan lewat komplain yang ada gitu kan, sedangkan laki-laki lebih menyimpan gitu. Nah, kemudian di
artikel yang lainnya gitu kan, dengan artikelnya Eman, judulnya Investigating Customer Reaction to Forward Female Empowerment Advertising gitu kan, and Female Storytelling gitu kan. Nah, penelitian ini mempunyai 3 RQ gitu kan. Yang pertama adalah bagaimana, kan kita tadi di depan bahwa gender itu stereotip di masyarakat kita gitu kan, bahwa untuk patriarki gitu kan, laki-laki lebih maskulin dan kemudian perempuan lebih feminin gitu kan. Bahkan di beberapa periklanan gitu kan dilihatkan bahwa seperti yang terkenal gitu kan, James Bond gitu kan, laki-laki yang maskulin gitu kan identiknya adalah dengan mobil-mobil mewah gitu kan, kemudian menghisap cerutu, meminum minuman keras seperti itu. Sedangkan yang sisi perempuan itu kalau kita lihat di Purchasing Victoria's Secret gitu kan, digambarkan lebih feminim gitu kan, kemudian bentuk badan yang lebih ramping, ideal seperti itu, digambarkan seperti itu gitu kan. Nah, di sini gitu kan bahwa iklan gitu kan dan stereotip gender itu dihitung gitu kan, apakah memang mempengaruhi sikap konsumen gitu kan terhadap merek tersebut gitu. Dan yang kemudian yang ketiga adalah bagaimana iklim pemberdayaan perempuan dan stereotip gender itu mempengaruhi niat beli gitu. Jadi sebenarnya femportizing gitu kan dan juga stereotip gender itu apakah memang berpengaruh gitu kan terhadap terhadap niat beli konsumen. Nah, jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk mengeksploitasi dampak pemberdayaan perempuan dan paparan iklan stereotip gender terhadap sikap dan niat pembeli konsumen. Nah, jadi penelitian ini pendekatannya adalah kuantitatif gitu kan, yang digunakan untuk menilai iklan pemberdayaan perempuan dan stereotip gender terhadap sikap konsumen dan niat membeli gitu. Nah, di sini penelitian ini dilakukan di Arab Saudi gitu kan, khususnya di Mesir. Dan kenapa penelitian ini dipilih di Mesir gitu kan, karena Mesir di tahun 2020 gitu kan itu mendapatkan peringkat 134 menjadi negara dengan kesenjangan gender gitu kan, oleh indeks kesenjangan gender global gitu. Nah, di sini gitu kan kuesionernya itu disebarkan menggunakan Facebook gitu kan, dan konsumennya dipatok di generasi Z. Nah, dalam konsep yang ada selama berabad-abad, perempuan telah memperjuangkan kesetaraan dan keadilan dengan laki-laki gitu kan, dan intensitasnya akan memunculkan feminisme. Nah, terlebih lagi gitu kan, seksualitas dan objektivitas perempuan gitu kan itu melemahkan cara masyarakat memandang perempuan gitu kan. Nah, jadi penelitian ini tuh melihat apakah karena selama ini gitu kan kebanyakan iklan-iklan yang ada gitu kan perempuan digambarkan sebagai bentuk badan harus ideal, seksi gitu kan, cantik, putih gitu kan. Nah, hal tersebut gitu kan membangun pola pikir dalam individu masyarakat gitu kan bahwa gambaran perempuan harus seperti itu gitu kan. Nah, jadi teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori feminis gitu kan, di mana feminis itu adalah sebuah pendekatan yang terus mengalami perjuangan sejak gerakan feminis pertama pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Nah, teori feminis di sini di penelitian ini berusaha mengkaji peran sosial, kesejahteraan, karakter, dan pengalaman, serta keamanan perempuan dalam masyarakat. Nah, di penelitian ini menghasilkan bahwa ternyata yang RQ pertama gitu kan tentang apakah iklan pemberdayaan perempuan dan stereotip gender itu mempengaruhi konsumen terhadap gender, penggambaran gender, ternyata jawabannya adalah bahwa advertising dan stereotip gender itu memang berdampak pada sikap konsumen gitu kan,
antara konsumen pria dan konsumen wanita. Tuh. Nah, kemudian untuk yang kedua dan ketiga gitu kan, apakah pemberdayaan perempuan dan stereotip gender mempengaruhi sikap konsumen terhadap merek dan niat pembelian? Analisis di sini, di penelitian ini menunjukkan bahwa corporatizing itu tidak signifikan gitu terhadap sifat terhadap sikap merek gitu kan, jika pembelinya adalah konsumen laki-laki gitu. Tetapi sebaliknya, jika konsumennya adalah perempuan gitu kan, maka ini akan berdampak sekali gitu kan. Karena contoh di brand-brand tertentu di sini gitu kan, seperti yang Victoria's Secret digambarkan bahwa produk lingerie seksi gitu kan. Nah, ini ternyata punya dampak sekali yang besar gitu kan, karena perempuan akan merasa saat membeli produk tersebut akan merasa lebih percaya diri gitu kan, lebih terlihat feminis dan segalanya gitu kan, sehingga menghasilkan niat pembelian gitu. Sedangkan kalau dari sisi laki-laki tidak berdampak signifikan. Nah, kemudian untuk gender dan development of customer culture, nah di sini gitu kan, ini bercerita tentang awal-awal bagaimana department store itu mulai tumbuh gitu kan. Nah, yang pertama adalah di tahun 1987 gitu kan. Nah, di sini Campbell gitu kan dan M. Kendrick menjelaskan perkembangan permintaan terhadap barang dan jasa ketika kapitalisme berkembang menjadi kekuatan utama yang membentuk masyarakat industrial dengan mempertimbangkan gender di dalam prosesnya. Nah, kemudian di tahun 96, nah ini menjelaskan bukan hanya perempuan yang membutuhkan fashion, gitu kan, tetapi laki-laki gitu kan pada tahun itu juga punya hubungan antara laki-laki dengan fashion, di mana hal ini menjelaskan bahwa laki-laki itu merupakan konsumen yang nyata gitu kan di abad 18 dan 19 gitu kan, di mana di sini department store gitu kan itu mulai menjual barang-barang laki-laki kan. Jadi kemudian mulai dipetakan gitu kan antara produk-produk laki-laki dan perempuan gitu kan, produk-produk yang maskulin dan feminin gitu. Jadi ternyata bahwa laki-laki itu juga membutuhkan untuk berbelanja gitu. Nah, kemudian di tahun 52 gitu kan, di pertengahan abad 19 ini department store pertama kali dibuka gitu kan di Paris, New York dan Chicago gitu. Nah, department store tersebut itu menjual barang-barang modis gitu kan, terutama tentunya adalah pakaian gitu kan dan benda-benda lain gitu atau aksesoris lain yang dianggap dapat meningkatkan penampilan pembelinya gitu kan. Nah, hal ini sudah tidak lagi dibatasi bahwa hanya perempuan saja yang membutuhkan hal tersebut gitu kan, tetapi juga laki-laki gitu kan. Jadi perkembangannya department store di pusat kota ini dirancang khusus gitu kan pada waktu itu. Hal tersebut merupakan sebuah inovasi mana department store-nya itu dirancang menggunakan jendela-jendela besar gitu kan, jendela-jendela besar gitu kan, kaca-kaca besar tempatkan di sana gitu kan. Kemudian dipajang barang-barangnya. Kalau kita lihat ada manekin yang menggunakan produk-produk dipajang di deretan kaca yang besar gitu kan, untuk menunjukkan barang-barang gitu kan, sehingga dapat menarik minat konsumen untuk datang dan membeli gitu. Nah, pada masa itu gitu kan di tahun 84 itu merupakan sebuah inovasi gitu. Nah, kita lanjut ke selling gender. Bagaimana sebuah gender itu dijual gitu kan. Nah, berpikir dari masa lalu hingga sekarang berguna untuk mempertimbangkan cara-cara gender itu dijual dari waktu ke waktu. Abad ke-20 itu merupakan periode yang sangat penting dalam perkembangan pemasaran dengan menciptakan ruang yang berguna bagi pemasar untuk menceritakan kisah dalam latar belakang yang beragam, seperti film, radio, televisi, majalah, surat kabar, papan reklame, gitu kan. Nah, di mana dalam hal ini gitu kan di tahun abad ke-20 penjualan sabun
itu dirumuskan berdasarkan jenis kelamin, gitu kan, jadi laki-laki dan perempuan, gitu. Nah, kemudian wacana pemasaran juga menonjol dalam perkembangan tokoh perempuan terkemuka di abad 20, gitu kan. Nah, di mana tokohnya adalah ibu rumah tangga. Transformasi ini merupakan stimulus sebagai penemuan banyak jenis komunitas baru dan berbeda yang dijual tidak hanya alat bantu dalam pekerjaan rumah tangga, namun juga melambangkan pergeseran rumah sebagai tempat dan gaya hidup, gitu kan. Jadi bukan lagi hanya butuh penyedot debu, bukan hanya sebagai fungsinya saja penyedot debu, gitu kan. Nah, tapi juga bagaimana sebuah barang-barang itu yang dibeli, gitu kan, itu bisa merupakan sebuah tempat bergaya dan gaya hidup, gitu kan. Nah, jadi majalah-majalah yang ada, gitu kan, itu mengkomunikasikan dan menyebarkan, gitu kan, tentang bagaimana sebuah perlengkapan yang harusnya dibeli oleh ibu rumah tangga itu bukan cuma hanya sebagai dilihat dari sisi fungsinya saja, gitu kan, tapi dilihat dari modelnya, teknologinya, gitu kan, karena merupakan sebuah gaya hidup, gitu. Nah, kemudian dalam hal ini juga mulai marak tentang iklan-iklan, gitu kan. Nah, di abad 20 ini juga iklan-iklan itu mulai ditampilkan secara romantisme, gitu kan. Jadi menonjolkan iklan-iklan dalam nuansa romantisme, gitu kan, antara laki-laki dan perempuan, gitu kan. Di mana, gitu kan, bahwa contohnya adalah sabun, gitu kan. Sabun, kalau kita ingat bahwa sabun Lux, gitu kan. Nah, iklannya, gitu kan, iklannya itu adalah romantis, gitu kan, sepasang suami istri, gitu kan, di mana walaupun sebenarnya dari segi perspektif, gitu kan, sabun itu untuk perempuan ya bisa memberikan kelembutan pada kulit, gitu kan, kemudian menghilangkan bau tubuh yang ada, gitu kan. Tapi bagaimana iklan itu dibungkus, gitu kan, seolah-olah bahwa romantisme dan kesempurnaan, gitu kan, untuk iklan sabun tersebut, gitu. Nah, bahkan sampai saat ini pun, gitu kan, romantisme itu terus menjadi tema utama yang digunakan untuk memikat pelanggan. Meskipun bisa dibilang telah terjadi pergeseran dari romantisme halus pada tahun-tahun yang ada, gitu kan, ke romantisme yang lebih menyindir, gitu kan, sindiran, gitu. Nah, meskipun tidak mungkin memberikan gambaran komprehensif tentang tren terkini, gitu kan, tapi praktik pemasaran yang ada, gitu. Nah, ini terjadi pengembangan, gitu. Dan juga unsur gaya hidup, gitu kan, itu juga menjadikan iklan itu semakin beragam, gitu kan. Karena hal tersebut, gitu kan, akan menghasilkan sebuah niat beli konsumen, gitu. Bahkan iklan-iklan sekarang itu sudah dipeta-petakan, gitu kan, berdasarkan usia, minat, latar belakang sosial, ekonomi, seperti itu. Nah, jadi secara historis, gitu kan, gender secara umum belum dapat dipahami baik, gitu, sebenarnya oleh pemasar. Nah, biasanya digunakan sebagai alat segmentasi, gitu. Nah, tetapi salah satu masalah dan kurangnya komunikasi antara pemasar, sosiolog dan juga ahli teori feminis, gitu kan. Nah, hingga pada akhirnya di tahun 1980 dan awal 1990, gitu kan. Nah, itu jalur komunikasi antara pemasar, gitu kan, itu sangat terisolasi, gitu kan. Jadi mengakibatkan bahwa pemahaman mengenai gender itu menjadi ketinggalan zaman, gitu kan. Jadi hanya taunya bahwa gender adalah perbedaan laki-laki dengan perempuan. Padahal sebenarnya gender itu lebih dari itu, bicara tentang budaya, gitu kan, culture-nya, culture-nya, gitu kan. Bahkan sampai menghasilkan niat belinya, gitu kan. Nah, namun, gitu kan, dalam 20 tahun terakhir ini, gitu kan, itu terjadi lompatan yang besar sekali dalam penelitian gender. Nah, yang pertama, gitu kan, dimulai dari tahun 93, gitu kan, penelitian Bistorff and Visser, gitu kan. Nah, kritik feminis itu awalnya adalah pada riset ini bahwa konsumen menyerukan kembali
prinsip-prinsip yang mendasari penelitian, sehingga menolak asumsi yang tersebar luas dan sistematik tentang gender yang mencerminkan stereotip dan keyakinan yang tidak mendasar. Gitu. Jadi stereotipnya, keyakinannya yang ada itu ya laki-laki maskulin, perempuan feminis, gitu kan, feminin, gitu. Nah, dalam penelitian ini, gitu kan, teori feminis gitu untuk mengkritik topik mana yang dipilih untuk diteliti. Jadi problematikanya apa sebenarnya? Ya, bagaimana teori tentang topik tersebut gitu kan, bukan hanya hal tersebut yang dikaji, tetapi juga bagaimana mengumpulkan dan menganalisis gender itu gitu kan dalam riset pemasaran yang menghasilkan niat beli terhadap konsumen gitu. Atau bisa bilang perilaku konsumen untuk akhirnya memutuskan untuk membeli sesuatu. Nah, kemudian di tahun 94 gitu kan, ini adalah studi yang benar-benar nyata gitu kan, yang membuat perbedaan dalam pemahaman tentang gender gitu kan, dan pemasaran dalam memahami bahasa gender gitu kan. Nah, dalam studi ini di tahun 94 itu pertama kali ditemukan gitu kan bahasa patriarki gitu kan dalam konsep pemasaran gitu kan, atau ya istilahnya adalah maskulin gitu kan untuk laki-laki, dan juga istilah feminis gitu. Nah, kemudian studi yang ketiga ini dilakukan pada periode sama 94 juga gitu kan. Nah, ini berpendapat bahwa waktu itu gitu kan fokus gender itu berfokus pada tubuh gitu kan. Nah, dalam penelitian ini gitu kan peneliti berpendapat bahwa wanita itu gitu kan identik dengan diet, kemudian make up gitu kan, sehingga gitu kan hal-hal ini, stereotip ini gitu kan itu dibentuk oleh budaya konsumen yang ada gitu kan. Nah, dalam penelitian tersebut gitu menyerukan bahwa atau mengkritik gitu kan, mengkritik bahwa stereotip itu tidak benar gitu kan. Dan hal ini juga di banyak gitu kan sekarang contohnya adalah seperti Dove gitu kan, bukan hanya melihat bahwa wanita itu harus cantik, kurus atau langsing gitu kan, tapi tidak gitu. Nah, kemudian penelitian yang lebih baru di tahun 2015 gitu kan itu mengatakan bahwa pengambilan langkah lebih lanjut untuk membawa pemahaman bagaimana pasar membangun identitas gender gitu kan. Jadi bagaimana penelitian ini melihat perempuan dengan big size gitu kan, itu mengatasi posisi identitas mereka gitu kan, dimana waktu pasar-pasar mode menawarkan bahwa ukuran tubuh harus skinny, langsing gitu kan. Nah, ini melihat bagaimana perempuan-perempuan big size ini menyuarakan suara mereka gitu kan melalui blog online gitu kan, kemudian sosial media gitu kan, bahwa ternyata wanita itu bukan hanya cantik, hanya kelihatan yang fisik tubuhnya saja begitu. Nah, kemudian untuk stereotip dan gender role in advertising gitu kan, dalam sebuah sistem yang ada aktivitas ikonik maskulin gitu kan, itu terlihat seperti mencukur wajah, kemudian mengendarai mobil yang kencang, mobil mewah gitu kan, merokok gitu kan, minum minuman keras gitu kan. Nah, itu sering disandingkan dengan feminisme gitu kan, di mana wanita identik dengan merias wajah, terus kemudian makan makanan ringan, mencuci pakaian, mendekorasi rumah gitu dan seterusnya gitu kan. Nah, gambaran tersebut itu bukan hanya representasi datar dua dimensi gitu kan, tetapi juga menyarankan cara berpakaian dan berpenampilan yang pantas gitu kan. Mana yang pantas untuk perempuan, mana yang pantas untuk laki-laki, bagaimana cara berpenampilan yang pantas gitu kan. Bahkan sampai ke aktivitas yang pantas. Mana aktivitas yang pantas dilakukan oleh laki-laki gitu kan, lebih maskulin gitu kan. Mana yang tidak pantas dilakukan perempuan, karena perempuan feminis gitu kan. Nah, ada sebuah penelitian gitu kan, mengkaji tentang, kan tadi kalau laki-laki stereotipnya itu maskulin gitu kan, minum minuman keras itu biasa gitu kan. Nah, sedangkan perempuan dianggap sebagai tabu, tidak boleh dilakukan itu. Bahkan sampai stereotip itu sampai
seolah-olah mengatur mana yang pantas dilakukan oleh laki-laki, mana yang pantas dilakukan oleh perempuan, gitu kan? Mana yang tidak pantas dilakukan oleh perempuan dan mana yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki. Nah, dalam penelitiannya dengan judul The Gateway of Consumption Freedom of the Glass Wine, gitu kan? Penelitian ini dilakukan di Korea Selatan, tepatnya di kota Seoul, gitu kan? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, gitu kan, yang meneliti mengenai komunitas konsumsi wine, gitu kan, di kalangan perempuan, gitu kan, di mana stereotipnya tadi, gitu kan, itu adalah perempuan harusnya tidak pantas mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol, gitu. Jadi penelitian ini tuh mengeksplorasi mengenai perilaku konsumen, gitu kan, perempuan Korea Selatan ditinjau dari identitas sosial, gitu kan, dari tekanan sosialnya, gitu kan, saat mereka diketahui bahwa mereka minum wine, gitu kan. Nah, kemudian peran gender perempuannya, kemudian dilihat dari sisi kebebasan konsumsi, apakah memang diperbolehkan atau tidak sebenarnya wanita, gitu kan, dalam mengkonsumsi wine, gitu kan, serta kemandirian dalam mengkonsumsi wine di kalangan perempuan, gitu. Nah, dalam kaitannya dengan konsumsi masa kini, gitu kan, nah hanya sedikit upaya, gitu kan, yang memahami tentang sebenarnya apa motivasi perempuan Asia, gitu kan, pada umumnya yang biasanya kita sebut bahwa mengkonsumsi minuman keras atau wine itu sedikit tabu di sini karena di Asia budaya masih patriarki, gitu kan, tinggi, gitu kan. Nah, di mana perempuan harusnya lembut, melakukan hal-hal yang lembut, yang feminim, gitu kan. Nah, itu apa yang memotivasi para perempuan, gitu kan, untuk mengkonsumsi wine. Nah, sehingga menghasilkan 2 RQ. Yang pertama adalah apa motivasi perempuan Korea Selatan mengkonsumsi wine. Kemudian yang kedua adalah apa makna simbolis konsumsi wine bagi konsumen wanita Korea Selatan. Nah, jadi penelitian ini itu adalah penelitian kuantitatif dengan wawancara, gitu kan, semi-structure, yang dilakukan setiap sesi orangnya itu sekitar 45 menit sampai 120 menit per sesinya, gitu. Nah, jadi sebenarnya penelitian ini itu didasari dari filosofi Konfusianisme, gitu, yang dominan di Korea, gitu kan, di mana filosofi Konfusianisme ini adalah penetapan batasan mengenai peran gender bagi perempuan di masyarakat Asia, kan? Nah, di mana prinsip utama dari filsafat Konfusianisme ini menciptakan hubungan yang tidak setara antara gender, gitu kan? Nah, hubungan gender patriarki di sini sangat dominan. Nah, sehingga dianggap bahwa mengkonsumsi wine itu adalah sesuatu yang maskulin, gitu kan, sehingga tidak pantas dilakukan oleh perempuan, gitu. Nah, jadi di mana filsafat itu juga mengatakan bahwa peran perempuan itu hanya sebatas menjadi ibu rumah tangga yang pasif, gitu kan, dan bahkan di Korea stereotipnya adalah perempuan di bawah laki-laki, gitu kan. Nah, di sini, gitu kan, teori yang digunakan itu adalah konsumsi berdasarkan gender, di mana konsumsi perempuan di Asia itu dibatasi dalam mengeksplorasi diri mereka dengan cara yang tidak sesuai dengan norma masyarakat atau kelompok mereka, gitu kan, karena budaya Konfusianisme yang mengutamakan masyarakat atau kelompok, di mana seseorang berada di atas individualitas. Nah, jadi dianggap bahwa ada penyimpangan norma, penyimpangan adat istiadat, tradisi, gitu kan, saat perempuan mengkonsumsi wine, gitu kan. Nah, secara keseluruhan, gitu kan, dari penelitian ini, gitu kan, jadi jawaban dari 2 RQ ini yang ada, gitu kan, jadi persepsi responden mengenai konsumsi produk maskulin, jadi dianggap bahwa wine itu adalah produk maskulin, gitu kan. Nah, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa wine, gitu kan, itu dapat menjadi media emansipasi perempuan
dari peran gender tradisional gitu kan. Nah, jadi motivasi mereka mengkonsumsi wine adalah karena mereka menginginkan kesetaraan gender gitu kan. Jadi apa yang dianggap itu sesuatu maskulin, mereka juga bisa lakukan seperti itu. Nah, kemudian sedangkan apa makna simbolis konsumsi wine bagi konsumen wine wanita di Korea Selatan gitu kan, ini merupakan gambaran sosial perempuan yang tertanam dalam masyarakat Korea Selatan gitu kan, di mana wanita-wanita tersebut menyerukan gitu kan pengorbanan diri terhadap keluarga gitu kan. Jadi karena merasa banyak mengorbankan diri terhadap keluarga gitu kan, mereka jadi simbolisnya adalah saat wanita itu mengonsumsi wine gitu kan, itu lebih ke depresi karena keluarga gitu. Jadi larinya adalah mengkonsumsi wine gitu. Nah, jadi di penelitian ini juga diangkat bahwa dari sisi pemasaran gitu kan, jika negara pemasar negara-negara barat gitu kan mau memasarkan di daerah Asia gitu kan, itu harus memahami tentang kekuatan komunitas gitu kan, kemudian harus memahami tentang budaya yang ada, nilai-nilai dan norma-norma yang ada gitu kan, karena tidak mudah gitu kan memasarkan wine di kalangan Asia. Nah, kemudian beberapa merek itu juga melakukan upaya nyata untuk mengubah keadaan, di mana para pemasar itu mulai mendekati perempuan gitu kan, dalam berbagai bentuk dan ukuran gitu kan. Jadi yang stereotip bilang bahwa perempuan harus cantik, putih, langsing dan segala macam gitu kan, itu mulai di advertising gitu kan, itu mulai bergeser gitu kan. Salah satunya adalah contohnya adalah kampanyenya Dove gitu kan, yang bilang kampanyenya adalah real beauty gitu kan. Nah, ini diluncurkan di tahun 2024 gitu kan. Di mana modelnya gitu kan, biasa kalau yang model-model wanita itu yang cantik-cantik gitu kan. Nah, ini adalah wanita-wanita biasa gitu kan, dengan berbagai bentuk pekerjaan, berbagai bentuk berbagai latar belakang, berbagai bentuk tubuh begitu kan. Nah, selain campaign tentang pemasar iklan tersebut gitu kan, nah Dove gitu kan itu juga melakukan diskusi-diskusi online tentang feminisme gitu kan, tentang bagaimana perempuan bisa menerima kecantikannya gitu, bahwa setiap perempuan itu unik, setiap perempuan punya kecantikannya masing-masing gitu kan, dan bahkan juga melakukan penggalangan dana untuk membantu para perempuan yang kurang beruntung gitu kan, seperti KDRT gitu kan, perempuan-perempuan yang masih dibedakan, tidak diberikan pendidikan yang layak, dibedakan pendidikannya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah campaign-nya Pantene gitu kan, yang bilang bahwa strong is beauty gitu kan. Nah, di mana Pantene ini memberikan gambaran gitu kan pada perempuan, seluruh perempuan di dunia gitu kan, itu memiliki kecantikan yang unik masing-masing gitu kan. Jadi kalau kita lihat lebih dalam gitu kan, advertising gitu kan, stereotip tentang perempuan yang tadi gitu kan, kan itu ternyata di Dove gitu kan, dia punya sudut pandang yang berbeda gitu. Kalau kita lihat gitu kan, ya, dengan warna kulit yang berbeda, latar belakang yang berbeda, ukuran badan yang berbeda gitu kan, bagaimana perempuan itu real beauty gitu kan. Nah, ini mulai diangkat isu-isu yang seperti itu dalam advertising gitu kan. Dan ternyata gitu kan, penelitian bahwa Dove di Unilever ini bahkan setelah tentang ini gitu kan, itu penjualannya naik 3% karena merasa perempuan itu diterima apa adanya, dan membuat perempuan ke perilaku konsumennya gitu kan, niat membeli produknya lebih tinggi gitu. Nah, Christine, ya, ini untuk penelitian selanjutnya ya, jurnal-jurnal selanjutnya ya. Iya. Saya kira yang terakhir yang kita bahas tentang styling gender itu cukup ya, kalau kita melihat
dari selling gender dimulai tadi yang disebutkan oleh Mbak Christine, dimulai wacana sekitar berapa abad ke-20-an ya, bahwa kalau kita melihat ibu rumah tangga itu dia tidak hanya sebagai pembantu atau pelayan di dalam rumah, tapi dia juga sebagai pencari nafkah. Nah, inilah yang akan menimbulkan pergeseran-pergeseran ya, bahwa pergeseran itu di dalam hal pemasaran tidak hanya sebagai misalkan ya memasarkan alat yang bisa dijadikan untuk untuk membantu pekerjaan ibu rumah tangga ya yang juga bekerja. Nah, kalau dulu itu pekerjaan rumah tangga itu dilakukan oleh pembantu ya, dalam hal ini asisten rumah tangga ART. Nah, sejak abad 20 itu mengalami pergeseran ya, bahwa ibu rumah tangga dan sebagai ibu pekerja itu juga melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh ART. Nah, inilah yang menimbulkan gelombang-gelombang bahwa selling gender itu ya tidak hanya menjual alat yang bisa dilakukan, menjual alat yang dapat membantu atau meringankan pekerjaan ibu rumah tangga yang juga bertindak sebagai pencari nafkah ya, seperti yang dilakukan oleh penelitian untuk penelitian Palmer mungkin ya, penelitian Palmer dia menelusuri ya yang pembantu rumah tangga itu sudah mulai bergeser ya. Misalkan tidak hanya pekerjaan rumah itu, misalkan ya kalau kotor pakai penyedot debu dan seterusnya ya, tetapi juga sudah melambangkan pergeseran. Kalau di sini itu baca tentang pergeseran rumah dalam arti tanda petik ya. Ya, jadi di sana sebagai tempat konsumsi untuk bergaya dan meluangkan waktu dengan membaca majalah-majalah yang bersifat modis ya, yang melambangkan. Kalau kita baca majalah-majalah itu kan melambangkan gaya hidup ya di dalam rumah tangga itu sendiri. Jadi itu yang akan menimbulkan suatu suatu lifestyle ya, gaya hidup dari ibu rumah tangga ya yang juga bertindak sebagai wanita pekerja ya, yang juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah itu sendiri ya. Jadi di rumah itu tidak hanya pengganti pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, tetapi sekarang bergeser bahwa ibu rumah tangga itu juga bisa melakukan lifestyle di rumahnya yang mengalami pergeseran. Ya, itu kira-kira yang kalau kita bicara tentang gender dan consumer behavior. Tetap saja kalau saya baca dari bab ini, dari bab gender dan consumer behavior ini, kita tetap bahwa ibu rumah tangga itu itu kodrat ya. Kita tidak bisa menghalangi kodrat. Tetapi sekarang kalau kita bicara gender, tidak seperti yang dikatakan oleh Mbak Christine tadi, bahwa ini loh pekerjaan laki-laki, ini loh pekerjaan wanita ya. Kalau tadi di buku ini disebutkan bahwa kalau wanita itu dilambangkan cantik, putih, seksi. Nah,
begitu pula yang laki yang yang maskulin ya, maskulin dengan yang kalau Mbak Christine tadi bilang kalau feminin dan feminin dan maskulin ya, maskulin. Ibu Endang saya teringat gini, kalau lihat jalan-jalan, kalau lihat di pakaian dalam laki-laki, nah begitu pakaian dalam laki-laki, anunya itu yang berotot ya, modelnya itu berotot ya. Kemudian kalau yang di wanita, apa yang dikatakan Mbak Christine, cantik, mulus, putih, dan seterusnya. Nah, itu semua yang akan menimbulkan pergeseran-pergeseran, terutama dari styling gender. Saya kira cukup ya Mbak Christine ya. Kita diskusikan sebentar, barangkali ada yang perlu didiskusikan, arahnya ke sana. Jadi kalau kita bicara tentang perilaku konsumen itu memang aneh, ya, memang aneh, ya. Oke, mungkin perlu yang ada didiskusikan, ya. Ya, bentar ya, Ibu lihat dari Mbak Samsian, belum join juga, belum join. Belum ada. Mbak Eka, mana Mbak Samsiana? Mungkin kecapean tadi baru karena ini. Kenapa?